Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Salam damai dan kebaikan bagi Anda sekalian. Berjumpa lagi kita dalam Sabda Saban Hari bersama saya, Romo Thomas Ferry Soeharto, OFM. Dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita akan merenungkan bacaan-bacaan, terutama bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Minggu kelima masa Prapaskah dikenal juga sebagai Minggu Sengsara. Karena kita sedang dalam saat-saat menantikan Pekan Suci. Pekan di mana Yesus menyelamatkan kita dengan wafat, sengsara, dan akhirnya bangkit. Dan dalam Minggu Sengsara ini, kita diingatkan oleh gereja melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini, ada satu dimensi yang seringkali kita lupakan dalam hidup menggereja, yaitu dimensi kemartiran. Saudara-saudari, dalam zaman yang serba modern ini, kita ditawarkan dengan banyak hasil-hasil atau produk-produk teknologi yang semua akan memudahkan kita, akan berpromosi bahwa hidup kita akan menjadi sangat nyaman, lebih mudah dengan menggunakan produk-produk tadi. Kalau dahulu kita mencuci tangan, ya harus dengan tangan kita, ya mencuci pakaian misalnya harus dengan tangan kita. Maka sekarang teknologi menyajikan mesin cuci. Mesin cuci juga berkembang dari dulu yang kita harus memasukkan pakaian, lalu masukkan air sendiri, dan sebagainya, lalu kemudian harus dipindahkan ke tempat lain untuk mengeringkan. Nah, sekarang mesin cuci semakin canggih ya. Jadi dimasukkan sekali, langsung satu jari saja, dengan satu tombol saja, sudah menyelesaikan segalanya. Yang dulu harus kita kerjakan dengan banyak kerepotan, sekarang menjadi lebih mudah. Mesin apa saja dibuat oleh manusia untuk memudahkan kita, untuk membuat proses menjadi lebih singkat
dan supaya kemudian semuanya serba instan, maka produk teknologi baru semuanya pasti akan menjanjikan serba cepat, serba instan. Bikin mie saja sekarang ada mie instan, tidak perlu lagi membuat bumbu, lalu kemudian menumisnya dan sebagainya. Cukup diseduh dengan air panas, sudah tersaji mie yang enak. Demikian juga membuat kopi dan sebagainya. Sekarang cukup dengan satu hal atau dua hal pekerjaan yang gampang, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ini semua membuat kita jauh dari dimensi kemartiran. Dan sebagai akibatnya adalah kita menjadi lebih suka kalau serba cepat. Mengapa kita tidak yang cepat saja? Sehingga kadang-kadang lalu orang melupakan proses. Orang menginginkan hasil. Yang penting cepat dan hasilnya baik. Proses mah tidak perlu, kalau bisa dipangkas prosesnya. Karena itu muncul banyak mentalitas untuk menyuap. Kalau bisa menyuap daripada melakukan satu tahap-tahap yang ribet, mendingan disuap lalu selesai. Demikian juga dalam pendidikan, daripada harus belajar untuk bisa menghasilkan nilai yang baik, singkat saja kita nyontek. Tidak perlu belajar lama-lama, cukup ada contekan, hasilnya bisa, nilainya bisa bagus. Nah, itulah yang kemudian membuat kita manusia akhirnya juga tergoda untuk melupakan proses, maunya serba cepat. Tapi tunggu dulu, apakah ada mau cepat juga mati? Nah, ini juga membuat kita harus bertanya-tanya. Semua yang serba cepat, jangan-jangan membuat kita manusia juga akan menjadi cepat mati. Dan ini bisa kita alami dalam zaman modern ini. Bagaimana dulu orang-orang zaman dulu itu kalau kita masih muda, masih sehat. Orang mungkin sakit-sakitan baru kalau sudah tua sekali. Meninggal juga usianya 90, 100 tahun. Tapi kita lihat sekarang ini. Dengan makanan-makanan cepat saji, maka juga tubuh kita menjadi cepat gemuk, cepat kena penyakit. Dan akhirnya tidak mengherankan sekarang ini masih muda tetapi sudah mati karena sakit jantung. Kita jadi cepat mati juga karena kita makan makanan cepat saji dan juga memakai teknologi yang semuanya serba cepat dan serba instan. Maka mungkin kita harus kembali lagi untuk menyadari pentingnya proses. Minggu Sengsara menyadarkan kita bahwa Tuhan pun rela untuk melakukan sebuah proses yang tidak mudah, yang tidak menyenangkan, yang mungkin malah menyakitkan, melalui sengsara untuk bisa menebus kita, mengantar kita sampai kepada keselamatan. Yesus tidak instan, hanya dengan kemudian melakukan satu cara yang cepat, lalu bisa bangkit dan kemudian bisa menyelamatkan. Tidak. Yesus memakai sebuah proses yang tidak gampang. Ia harus mati, sebelum mati bahkan bersengsara dulu dalam jalan salib, dan kemudian puncaknya mati. Tapi akhirnya Yesus bisa bangkit. Dengan kebangkitan yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan kita. Karena dilalui dengan proses yang tidak instan, tapi proses yang sungguh-sungguh menghargai. Dan bahkan proses yang membutuhkan penyerahan seluruh diri dan pribadi kita. Menyerahkan diri. Karena itulah Yesus menyadarkan kita, kalau biji gandum tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah. Alam mengajarkan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa proses itu penting. Kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, maka juga Tuhan tidak akan bisa berkarya sepenuhnya di dalam diri kita. Maka proses untuk mengalami, agar kita bisa dilatih untuk semakin menyerahkan diri melalui salib, melalui penyakit, melalui kesengsaraan, melalui penderitaan. Itulah yang kemudian bisa membuat kita semakin berpasrah kepada Allah. Anda pernah sakit berat? Saya pernah mengalaminya. Jadi ketika saya dirawat di ICU, saya memang tidak merasa sesak napas atau kesulitan. Tetapi ternyata oksigen di dalam darah saya itu tidak bisa diserap dengan baik oleh darah. Sehingga badan menjadi lemas, dokter menjadi panik,
Dan saya juga bingung. Saya sudah bisa dan berusaha bernapas, tapi toh tetap tidak ada gunanya. Lalu disitulah saya merasakan bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya memang. Hidup kita sepenuhnya memang tergantung pada Allah. Dan akhirnya mau tidak mau, saya juga akhirnya memilih untuk berpasrah kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan dan kepasrahan itulah, meski harus mengalami sesuatu yang menderita, yang tidak mengenakkan, akhirnya ada harapan muncul. Dan akhirnya saya diberi kehidupan baru lagi oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mengapa kita dibiarkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan? Mengapa kita dibiarkan Tuhan bahkan mengalami kematian? Karena lewat pengalaman-pengalaman itulah kita semakin ditantang untuk bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah debu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita memasrahkan hidup kita pada Tuhan, disitulah Tuhan akan berkenan juga untuk bekerja dalam diri kita. Semakin kita menyerahkan hidup kita, semakin Tuhan mampu dan bisa serta berkenan untuk bekerja secara penuh dalam diri kita. Karena Tuhan memberi kita kehendak bebas, Tuhan tidak mau memaksa kita untuk mengikuti kehendaknya. Kitalah yang harus menyerahkan diri agar Tuhan berkenan bekerja dalam hidup kita, dan melalui itu Tuhan juga menyelamatkan kita. Maka mari kita merayakan atau mengikuti proses Minggu Sengsara sampai pada Pekan Suci nanti ini dengan pertama-tama membaharui penyerahan hidup kita, kerelaan kita untuk bersengsara, menderita, memikul salib. Karena dengan tantangan-tantangan salib-salib itulah kita akan diberi kemampuan untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita pun akan bisa seperti biji gandum, justru ketika dia rela untuk mati, maka akan tumbuh hidup yang baru, buah yang berlimpah. Kematian Tuhan membawa keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati.